وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في محكم تنزيله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. Jemaah sekalian, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita. Utamanya nikmat yang besar. Tidak ada nikmat yang paling besar kecuali 4: zahiran wa batinan, yang lahir dan yang batin. Tapi terkadang yang 4 ini seorang muslim lupa dengan nikmatnya. Yang pertama, nikmat agama kita, yaitu Islam. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita dilahirkan di dalam keluarga atau lingkungan Islam. Karena betapa banyak manusia yang lain di luar dari lingkungan Islam, dia keluar dari fitrahnya. Sejak lahir dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Tapi kita sejak lahir dikenalkan oleh orang tua kita tentang Allah, kecuali orang tua yang tidak mengenal Allah, yang tidak mau beribadah kepada Allah. Ini nikmat Islam. Bahkan telinga yang didengar atau telinga kita yang paling pertama didengar adalah kalimat Allah. Ini nikmat yang besar. Kemudian yang kedua, nikmat Islam yang ada di dalam dada kita, nikmat iman yang ada di dalam dada kita. Keyakinan dan kepercayaan setelah kita lahir di lingkungan Islam, kita ditanamkan oleh orang tua kita dengan keimanan agar kita mengimani Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan kita, agar kita mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Ini nikmat yang besar. Tapi banyak manusia atau kaum muslimin tidak melihat ini sebuah nikmat, sehingga mereka anggap itu biasa. Bahkan tidak mensyukurinya. Jangankan mensyukuri, melihat itu sebagai nikmat, tidak. Melihatnya sebagai nikmat, tidak. Bagaimana mereka akan mensyukurinya? Nikmat iman. Oleh karena itu, dengan 2 nikmat yang besar ini, kita berpuasa di bulan Ramadan ini.
menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dapat dibantu oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepadanya, ibadah siang. Demikian juga yang ketiga, nikmat sehat. Sebagian kita tidak melihat sehat yang kita rasakan sekarang ini sebagai nikmat, tidak melihat. Nanti kalau sakit baru dia katakan, oh betapa nikmatnya sehat. Dan memang demikian ya jemaah, seseorang melihat sesuatu itu nikmat bila merasakan kebalikannya. Seseorang melihat bahwa sehat itu nikmat saat ia merasakan sakit. Ia bisa melihat mata ini sebagai nikmat, mata yang sehat ini sebagai nikmat ketika ia mengalami sakit mata. Ketika ia bisa melihat bahwa telinga yang sehat ini adalah nikmat ketika ia mengalami sakit telinga. Ketika mereka akan melihat nikmat hidung ini, nikmat sehat hidung ini adalah sebagai nikmat ketika ia mengalami hidung itu sakit. Demikian juga ketika melihat mulut itu sakit, maka ia akan melihat mulut itu sehat adalah merupakan nikmat. Dan seterusnya, mereka akan melihat badan ini sehat merupakan nikmat ketika ia mengalami badan ini sakit. Demikian juga tangan, dia melihat nikmat ini, dia tidak akan melihat nikmat ini atau tangan ini sebagai nikmat ketika tangannya itu putus. Baru yang mengatakan betapa nikmatnya memiliki tangan. Dan juga kaki demikian. Seseorang tidak akan bisa melihat nikmat sehat itu kalau dia belum mengalami sakit. Maka sekarang sebelum kita mengalami sakit, syukuri bahwa ini adalah nikmat yang besar. Dengan nikmat sehat ini kita bisa menjalankan ibadah siang. Karena orang yang sakit diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Saat sakit diberikan umur, tapi diganti di hari yang lain. Maka saat ini Allah masih berikan sehat kepada kita. Nikmat ini wajib kita syukuri. Dan yang keempat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Makanya tema kita sangat bagus sekali, ya, diberikan judul andai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Andai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berpuasa di bulan yang mulia ini. Pada tahun 2026 Masehi, pada tahun 1447 Hijriah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berpuasa, untuk meraih ganjarannya, untuk menikmati bulan yang mulia yang Allah berikan di dalamnya, yang penuh dengan keberkahan. Masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seandainya kalau Allah tidak memberikan kesempatan? Dan betapa banyak kaum muslimin, mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini untuk berpuasa. Tidak sedikit di rumah sakit yang koma. Mereka muslim tapi koma di rumah sakit di bulan Ramadan ini. Mereka tidak bisa berpuasa. Atau mungkin mereka sakit tidak koma tapi dia tidak diberikan kemampuan untuk berpuasa. Dia sakit dengan jarum suntik atau selang suntik berada di jarinya atau di tangannya, selang infus berada di tangannya. Dia tidak bisa bergerak. Dan
dan dia tidak mengalami atau tidak bisa merasakan indahnya puasa di bulan ini. Bagi yang paham din, bagi yang paham agama, hatinya menjerit, ya Allah, andaikan Engkau berikan kesempatan bagi saya untuk berpuasa di tahun ini. Menjerit hatinya saat selang infus berada di tangannya, saat oksigen berada di hidungnya. Dia tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Maka kita yang di masjid ini, Assalam, di Masjid Assalam, yang semoga Allah memberikan barokahnya, kita masih diberikan kesempatan ya jemaah, diberikan kesehatan dan kesempatan bersyukur kepada Allah. Ya jemaah, bentuk, tahukah Anda bentuk kekufuran dari kufur sehat dan kufur kesempatan ini, kufur nikmat sehat dan kufur nikmat kesempatan ini? Mereka tidak melakukan ibadah puasa di bulan ini. Ini kufur nikmat. Mungkin Anda keluar di jalanan, naik sepeda motor atau naik mobil, melintasi pinggir-pinggir jalan, warteg saja. Di sana ada gordengnya. Lihat di bawah pasti ada kaki yang duduk di sana. Ini contoh mereka kufur nikmat. Dia diberikan kesempatan untuk puasa tapi tidak digunakan. Dia diberikan kesehatan untuk bisa berpuasa tapi tidak digunakan. Malah ia bermaksiat kepada Allah, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini kufur nikmat atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita jangan menambah anggota untuk berada di rombongan mereka yang kufur nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi perhatikan nikmat yang besar ini, selalu kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Islam, iman, sehat, dan waktu luang dalam kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kita diberikan sakit, bisa kita kerja sekarang? Gak bisa. Kita kerja dengan nikmat apa? Nikmat sehat. Kita kerja dengan nikmat apa? Nikmat waktu luang dan kesempatan masih diberikan. Kesempatan oleh Allah untuk bekerja, masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa bekerja. Coba kita sakit, coba kita tidak diberikan kesempatan, gak mungkin kita datang ke kantor, gak mungkin kita datang ke tempat kerja itu untuk melakukan aktivitas. Sudahkah kita mensyukurinya? Demikian juga kita bisa beribadah disebabkan karena dua nikmat yang besar, sehat dan waktu luang. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita jadi tadi sudah disebutkan bahwa pembicaraan kita pada sore hari ini adalah terkait dengan judul andai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Tentunya ada kalimat setelahnya, bagiku. Ya, andai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagiku. Ini sebuah renungan. Kata-kata ini merupakan sebuah renungan yang mendorong kita untuk segera bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri, memperbaiki akhlak yang mulia. Yang dulunya tukang bohong, tukang dusta, kembali kepada jujur, memperbaiki dirinya untuk jujur. Yang dulunya kejam, bersikap zalim, keras terhadap saudaranya, jahat lisannya, perbaiki akhlaknya dengan lemah lembut, mengganti lisannya dengan lisan yang baik.
kasih yang lembut, memperbaiki dengan akhlak yang mulia. Kemudian untuk senantiasa menjauhi perbuatan yang sia-sia dan menjadikan Ramadan di tahun ini adalah Ramadan yang paling bermakna. Jadi jika Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, maka fokuslah dalam memaksimalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang seolah-olah nanti tahun depan kita tidak bisa bertemu lagi, nggak ada kesempatan lagi kecuali ini. Dan kita tidak tahu kapan akhir hidup, kita tidak tahu. Mungkin kita sedang sekarang bersama satu majelis, kita tidak tahu nanti keluar apakah masih ada umur atau tidak. Ya, betapa kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kesehatan, sehat walafiat, ya, dan selalu diberikan keselamatan dan barokah. Tapi kita tidak tahu, ajal tidak ada yang tahu. Betapa banyak kita memiliki saudara-saudara atau teman-teman dekat yang siangnya kita ngobrol atau paginya masih kita ngobrol, bercanda, ketawa ketiwi, terdengar berita di sore hari dia telah terkuburkan menjadi jenazah. Betapa banyak kita mendapatkan berita-berita itu, kaget kita. Oh, tadi pagi dia masih bicara sama saya, tadi pagi dia masih ketawa sama saya, tadi pagi dia masih nyerahkan dokumen sama saya, dan seterusnya. Oh, sekarang bisa begini. Betapa banyak kita mendapatkan berita-berita itu. Maka Ramadan, kalau kita mengatakan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, fokus kita beribadah, maksimalkan kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sia-siakan kesempatan. Tingkatkan kualitas puasa dan sholat. Sholat kita yang mungkin main-main atau mungkin hanya sekedar melaksanakan dulu kewajiban saja, tingkatkan kekhusyuannya, tingkatkan kualitasnya. Perbanyak sedekah, perbanyak sedekah, karena bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan siang, bulan puasa, tapi di dalamnya bulan sedekah. Bukankah kita mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di bulan Ramadan itu Nabi bersedekah seperti angin yang bertiup, tidak ada tenaga, begitu ringannya tangan beliau memberi. Nabi contoh yang paling tinggi pada permasalahan ini dan pada permasalahan ini. Ya, banyak bersedekah. Dan ini banyak sekali pengalaman-pengalaman orang-orang yang bakhil, kehidupannya dia susah. Orang-orang yang bakhil, pelit, kikir, medit, poek, apalagi susahnya. Buntut kasihan, pelit dia, hidupnya susah. Hidupnya susah, bahkan selalu saja ditimpa musibah. Sebaliknya, miskin dia, sedikit hartanya, tapi rajin tangannya, ringan tangannya untuk bersedekah, hidupnya bersahaja, hidupnya bahagia. Sedikit permasalahannya, walaupun punya masalah, gampang dan mudah untuk diselesaikan. Tapi hidup itu pilihan, kita mau pilih yang mana? Mau bakhil, uang kita banyak, tapi kita bakhil, pelit, kikir, kaya kita, tapi hidupnya susah, masalahnya itu tidak kecil, masalahnya besar dan tidak mudah untuk diselesaikan. Atau kita biasa saja, hidupnya biasa saja, uangnya cukup pas-pasan saja, tapi kita ringan tangan untuk memberikan sedekah, hidup bersahaja, berbahagia. Dan setiap ada permasalahan mudah diselesaikan. Hidup itu pilihan, kita memilih yang mana, bersedekah atau berbakti. Tentunya ini tidak ada pilihan ketiga ya. Yang
dermawan, hidup muda, mati masuk surga. Itu yang ketiga, tapi itu ada pilihannya. Ya, meskipun ada yang di kalangan manusia ada yang seperti itu, di antaranya para sahabat, hidup kaya, menjadi ulama, ilmunya banyak, muda, penuh dengan berkah, dan dermawan, mati masuk surga. Ada orang yang seperti itu, tapi jarang. Ya. Nah, sebelum kita membicarakan tentang bagaimana aplikasinya, andai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin mengingatkan wasiat-wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan Ramadan. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa menyambut Ramadan ini min sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyambut bulan Ramadan. Ya, apa yang dikatakan Nabi ketika Ramadan itu datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus samaa, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maraddatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurrima khairaha faqad hurima." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat hilal, ya, melihat hilal, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berseru kepada sahabat-sahabatnya dalam rangka menyambut hilal datangnya bulan Ramadan. Ataakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla atas kalian puasa di dalamnya, dibuka di dalamnya pintu-pintu langit. Dalam riwayat lain dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Dalam riwayat lain dibuka di dalamnya pintu-pintu rahmat. Wa tughallu fihi abwabul jahim, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, yakni abwabun nar, dan ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maraddatus syayatin, dan dikunci di dalamnya pintu keluarnya syaitan. Dalam riwayat yang lain dirantai, dibelenggu dengan rantai syaitan di bulan ini. Ya, wa sulsilatus syayatin, wa fi riwayatin wa suffidatis syayatin, dikunci, dibelenggu syaitan itu di bulan ini. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, Allah memiliki pada bulan itu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Kemudian di akhirnya Nabi mengatakan apa? Man hurrima khairaha faqad hurrima. Ini intinya. Selain Nabi memberikan keutamaannya, memberikan atau menyampaikan tentang keutamaannya, Nabi menyatakan di akhir, man hurrima khairaha faqad hurrima. Siapa saja yang terhalangi atau dihalangi kebaikannya, maka ia telah terhalangi. Artinya, siapa saja yang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik dan benar, dia tidak menjalankan perintah Allah di dalamnya, maka dia terhalangi kebaikannya, telah terhalangi kebaikannya, dan dia tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya. Artinya, Nabi memberikan isyarat bahwa di bulan Ramadan ada kesempatan untuk meraih apa yang besar di dalamnya, termasuk di antaranya keberkahan, termasuk di antaranya pintu taubat, termasuk di antaranya masuk ke pintu-pintu langit. Masuk ke
yang disebut dengan langit dunia, jaraknya 500 tahun perjalanan. Ya jamaah, untuk mencapai langit pertama saja umur kita nggak nyampe. Umur 80 tahun mati kita, selesai hidup kita, sementara langit pertama belum sampai. Tidak mungkin. Tapi bagaimana kita untuk menembus pintu langit itu? Dengan meletakkan wajah kita di bumi, bersujud kepada Allah Azza wa Jalla, dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian kita berdoa di dalamnya, itu akan tembus langit. Dan ini keunikan Islam. Berbisik di bumi, bisikan kita terdengar oleh zat yang berada di langit ketujuh, di atas arsy. Padahal jarak bumi dengan langit sangat jauh sekali, tapi bisikan kita di bumi terdengar di langit, yakni terdengar oleh Allah Azza wa Jalla yang maha mendengar bisikan kita. Itu cara menembus langit. Pintu langit terbuka pada waktu itu, tapi banyak manusia yang tidak mau masuk ke dalamnya. Dibuka lebar-lebar oleh Allah, tapi banyak manusia tidak mau masuk ke dalamnya. Yakni dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak sujud, memperbanyak salat, meningkatkan kualitas salat. Ini banyak kaum muslimin yang tidak melakukannya. Bahkan mungkin hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja. Atau banyak di antara kita bulan Ramadan, ya, mereka beribadah hanya pada bulan Ramadan aja. Nanti setelah Ramadan, saya yakin ini masjid sepi lagi. Ya, sepi, gak ada yang berjamaah lagi. Ya, banyak yang menunda sholat lagi. Disangka Allah hidup hanya pada bulan Ramadan saja. Dan ini pernah ditanyakan para ulama. Sebagian manusia ada yang mereka menghidupkan bulan Ramadan, mereka sholat di bulan Ramadan. Ketika melihat Ramadan, masjid penuh. Ketika di bulan Ramadan, masjid kosong. Apa kata ulama ini? Namanya Ibnu Bishr Al-Hafi. Beliau mengatakan, "Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan." Itulah seburuk-buruknya kaum, seburuk-buruknya manusia. Dia tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Sementara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu hidup sepanjang tahun, sepanjang zaman, sepanjang hidupnya. Bahkan ia mati pun Allah tetap hidup. Bagaimana dia hanya mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja? Bukankah buruk agama orang itu? Dia mengenal Islam hanya pada bulan Ramadan saja. Seorang muslim yang betul-betul muslim, yang menjaga keimanannya, yang menjaga keislamannya, dia menghidupkan sepanjang tahun, sepanjang hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hidup, yang maha hidup meskipun seluruh makhluk itu mati. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan dan memerintahkan kepada sahabat demikian. Bahkan dalam riwayat yang lain datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan lafaz yang sama seperti Abu Hurairah, tapi ditambah di dalamnya qad ja'akum mutahhirun syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian mutahhir. Mutahhir ini adalah yang membersihkan. Artinya mutahhirul dzunub, yang membersihkan dosa, yaitu bulan Ramadan. Jadi Rasulullah atau para ulama salafus saleh, termasuk di antaranya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, melihat bahwa bulan Ramadan ini seperti alat untuk membersihkan, alat pembersih. Apa yang dibersihkan? Dosa yang dibersihkan. Mutahhir, pembersih. Sekarang yang jadi masalah, apakah kita melihat itu?
Jadikan Ramadan sebagai pembersih dan dosa bagi kita. Alangkah banyaknya manusia yang tidak melihat ini. Mereka melihat Ramadan biasa saja. Bahkan sebagian kaum muslimin melihat Ramadan itu sebagai penjara. Ketika selesai Ramadan, selesai mereka bebas, lapang lagi dadanya. Plong, boleh lagi mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat seperti sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang seperti ini tadi dikatakan Bishr al-Hafidh, misal kaum, seburuk-buruknya manusia yang seperti ini, seburuk-buruknya kaum yang seperti ini. Ya. Kemudian di antara wasiat-wasiat Nabi menyampaikan apa yang dituturkan oleh Jibril alaihi wassalam ketika kaum muslimin mendapati bulan Ramadan, seperti dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Faqulta atau faqala amin amin amin. 3 kali amin amin amin. Qila ya Rasulullah, innaka hina sa'ida al-mimbar qulta amin amin amin. Ada yang katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau ketika menaiki mimbar engkau mengatakan amin 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 3 kali. Qala inna Jibril atani, sesungguhnya Jibril itu datang kepadaku. Faqala man adraka syahra ramadana wa lam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah faqul amin faqultu amin. Jibril berkata, siapa saja yang mendapati bulan Ramadan, yang mendapatkan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, untuk menemui bulan Ramadan, walam yughfar lahu, sementara ia tidak diampuni dosanya. Dapat dia Ramadan, dapat dia puasa, dapat dia tarawih, dapat dia sholat, tapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini karena mungkin kualitas ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kualitasnya buruk, kualitas ibadahnya buruk sehingga tidak diterima oleh Allah, dan Allah tidak mengampunkan dosanya. Ya, siapa saja yang mendapati bulan Ramadan dia tidak diampunkan dosanya, pada kholannya lalu ia masuk ke dalam neraka, fa'ab'adahu Allah, dia dijauhkan ke dalam neraka. Faqul amin, maka Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, maka katakan wahai Muhammad amin. Faqultu amin, maka aku berkata amin. Maksudnya apa? Jibril mendoakan orang-orang yang meremehkan bulan Ramadan. Jibril yang mendoakan orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan, tidak mengambil kesempatan emas di bulan Ramadan, mendoakan orang ini yang tidak diampuni oleh Allah dosanya dengan masuk dalam neraka, dan mengajak Nabi Muhammad untuk mengatakan amin. Nabi pun mengatakan amin. Ya jemaah, malaikat dan Nabi mengatakan amin bagi orang-orang yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, yang dia tidak mengambil kesempatan di bulan Ramadan. Celaka orang yang seperti ini, diaminkan oleh malaikat dan Nabi Muhammad, yang tidak mengambil kesempatan bulan Ramadan untuk beribadah di dalamnya dengan baik dan benar. Lihat, Fakul, Jibril berkata, Fakul, katakan wahai Muhammad, amin.
Kemudian ada yang kedua, wa man adraka abawayhi aw ahadahuma falam yabarrahuma famata fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah qul amin faqultu amin. Yang kedua, orang yang mendapati kedua orang tuanya, dia bertemu dengan kedua orang tuanya, dia bersama dengan kedua orang tuanya, atau mungkin dia bertemu dengan salah satunya, baik ibu ataupun bapak, tapi dia tidak berbuat baik kepadanya, lalu ia mati, padahal dia mati di dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, orang tuanya memasukkan dirinya ke dalam neraka. Artinya, karena dia telah berbuat durhaka kepada orang tua, dia masuk ke dalam neraka disebabkan karena perbuatannya terhadap kedua orang tuanya yang buruk, durhakanya terhadap kedua orang tua, dia masuk ke dalam neraka. Lalu ia dijauhkan oleh Allah ke dalam neraka dengan jarak yang jauh. Fa'ab'adahu Allah, Allah jauhkan dia masuk ke dalam neraka. Faqul, katakan Muhammad, amin. Faqultu amin, maka aku katakan amin. Ini yang kedua, orang yang tidak atau orang yang bodoh, yang bungu ketika ia mendapatkan kedua orang tuanya tapi dia tidak berbuat baik kepadanya. Justru sehari-hari dia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Kata-katanya tidak pernah bagus terhadap kedua orang tuanya. Kata-katanya kecil terhadap kedua orang tuanya. Sikap dan perlakuannya terhadap kedua orang tuanya zalim. Durhaka dia kepada kedua orang tuanya. Lalu dia mati, masuk ke dalam neraka. Celaka yang seperti ini dia diaminkan oleh Jibril dan Rasulullah untuk masuk ke dalam neraka. Betapa bumbunya dia punya orang tua disia-siakan, bertemu dengan orang tua disia-siakan. Padahal itu pintu surga. Ya jemaah, siapa yang tahan dengan apa ya? Dengan orang tua, terkadang kita tidak tahan. Apalagi orang tua yang menjengkel, tidak tahan kita. Ya terkadang, tapi kita terkadang kata-kata kita keluar buruk, membodoh-bodohi orang tua, menghina orang tua. Dasar kau bangga atau diri, masya Allah, berani dengan orang tua yang mengucapkan demikian. Orang seperti ini tidak ada ampun, diaminkan oleh Jibril dan Nabi Muhammad untuk masuk dalam neraka. Amin yang ketiga, Jibril mengatakan, man dzukirta indahu, orang yang disebutkan tentangmu wahai Muhammad di sisinya. Artinya dia sering mendengarkan kalimat kata-kata Muhammad, Muhammad, Muhammad. Bersabda Nabi Muhammad, bersabda Rasulullah, bersabda Nabi, di telinganya selalu mendengar. Falam yusalli alaihi, dia tidak bersolawat atasmu wahai Muhammad. Famata, lalu ia mati, meninggal dunia. Fadakhalan nar, lalu ia masuk ke dalam neraka. Fa'ab'adahu Allah, lalu ia dimasukkan lebih dalam lagi ke dalam neraka oleh Allah. Faqul amin, katakanlah amin. Maka Nabi Muhammad mengatakan faqultu amin, maka aku mengatakan amin. Tiga hal yang diaminkan oleh Jibril dan Nabi Muhammad. Pertama, orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan sehingga dia tidak diampuni dosanya, lalu dia masuk ke dalam neraka, diaminkan, didoakan oleh Jibril dan Nabi Muhammad untuk masuk dalam neraka. Yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, menyia-nyiakan kedua orang tuanya, lalu diaminkan oleh Jibril dan Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, yang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad ketika disebutkan nama beliau di sisinya, di telinganya, atau dia mendengar Nabi Muhammad tapi ia tidak bersolawat, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, diaminkan oleh Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara wasiat Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kaum muslimin, utamanya para sahabatnya yang pertama, pada kaum muslimin untuk menjaga puasa di bulan Ramadan kalau kita berada di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yakni hadis kursi, kullu 'amali ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi, was-siyam junnatun, fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfud wa la yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Kata Allah Azza wa Jalla, semua amalan anak Adam, yakni semua amalan manusia itu hanya untuknya pribadi, untuk kebaikan pribadinya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu dia niatkan untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Ini keistimewaan puasa. Ya, ini keistimewaan puasa. Kenapa bahwa puasa kita, ibadah kita ini ibadah yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan sia-siakan. Jangan hambur-hamburkan waktu kita. Jangan sia-siakan kita menahan makan dan minum. Jangan sia-siakan. Ini milik Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah dalam hadis ini. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Allah tidak menyebutkan berapa banyaknya ganjarannya, tidak, karena Allah yang tahu bagaimana cara membalasnya. Wa ana ajzi bihi, kemudian Allah pun memberikan informasi lagi, wasiyam junnatun, puasa itu adalah tameng. Tameng dari api neraka dan tameng dari dosa dan maksiat bagi yang menggunakan tameng itu dengan lihai. Orang-orang yang tidak bisa menggunakan tameng, tameng itu perisai yang ada di sini, yang biasa kalau orang pakai perisai, ya tameng itu junnah, ya junnah. Orang yang pandai menggunakan perisainya, dia akan selamat dari sabetan pedang, dari siksaan lawan musuh, ya dari siksaan lawan atau musuh, dari sabetan pedang musuh dia akan bisa menahan, selamat. Tapi orang yang tidak pandai menggunakan tamengnya, dia akan binasa. Puasa itu seperti itu, tameng. Orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan puasanya, maka dia binasa. Orang-orang yang pandai memanfaatkan puasanya menjadi tameng, maka dia selamat. Tameng dari apa? Tameng dari dosa dan maksiat. Yang kedua, nanti di akhirat tameng dari api neraka. Kalau seandainya di dunia tidak bisa memanfaatkan menjadi tameng dari dosa dan maksiat, maka dia tidak akan bisa memanfaatkan puasa itu menjadi tameng di api neraka, dari api neraka nanti di akhirat. As-siyamu junnatun, puasa itu adalah tameng atau perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila di antara kalian berada di hari puasa kalian, artinya sedang berpuasa, jika kalian sedang berpuasa, fala yarfud, jangan melakukan yarfud. Rafat ini artinya kalamu, yakni kalamu ar-rafat, kalamu su, perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan yang rusak, atau perkataan-perkataan yang cabul. Ya, seperti ini jangan dinetralisir ya, karena sekarang ini banyak yang menetralisir dengan mengucapkan kata-kata anjing, kata-kata bangsa, kata-kata monyet, kata-kata ini dinetralisir bahwa itu biasa. Kalau orang Jawa jancuk, itu dikatakan biasa, katanya wah itu sudah biasa. Lah ya ikhwan, ini kata-kata keji. Jika antum berpuasa masih mengeluarkan kata-kata itu bertentangan dengan hadis Nabi, fala yarfud, jangan kamu mengatakan kata-kata kotor. Puasa kalau katanya kotor, ya sudah, Anda hanya sekedar makan, hanya
menahan haus dan lapar saja, Allah gak butuh itu. Jangan netralisir, oh ini mah ucapan biasa. Jangan dengarkan para YouTuber itu, podcast yang mengatakan atau menetralisir kata-kata itu. Dan ini banyak Gen Z itu, anak muda sekarang itu kata-kata itu jadi biasa. Hatta masuk ke sekolah-sekolah ya Pak. Yang dulu kita, yang mungkin tahun, jangan tahun 90-an atau tahun 80, dan 80-an masih sekolah, kita ucapkan kata-kata yang perlu tahu, kata-kata anjing, kata-kata bangsa, langsung dilaporkan ke guru. Apa yang terjadi? Ditekan sama guru, kau bilang apa? Di waktu kita sekolah tahun 90-an, mungkin yang tahun 90-an sama dengan saya, SMA 90-an. Itu kata-kata itu bukan kata-kata yang biasa. Dan cabu kita ucapkan itu, tabu untuk mengatakan di dalam kelas kalimat kata-kata anjing, bangsa, babi. Tabu itu di kelas. Bila terdengar guru, apa yang terjadi? Habis kita ditempeleng, dilempar penghapus, dilempar penghapus. Nggak sopan kata-kata itu. Tapi sekarang dia jawab, antum masuk ke sekolah coba, kata-kata itu sudah beredar. Bahkan manggil temannya, Masya Allah, temannya manusia punya nama dipanggil monyet itu, anjing lu mana lu, Masya Allah, gitu kata-katanya. Allahu Akbar. Gurunya di sampingnya, senyum-senyum aja, nggak ada satu perkata yang besar. Ini kata-kata keji, ini kata-kata tabu. Bila kita berpuasa tidak menghilangkan itu, sia-sia puasa kita. Fala yarfud, kata Nabi, fala yarfud wala yasghab, dan juga tidak berteriak. Yang dimaksud di sini adalah membentak dengan nada marah. Apalagi mengeluarkan kata-kata cemaki tadi, kata-kata tadi, kata-kata binatang tadi, membentak marah saat berpuasa. Nabi mengatakan fala yasghab, jangan berteriak, jangan membentak, jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Fa'insa, kalau ada seseorang yang mencelamu, auqatalahu, atau mungkin ngajak perang, ngajak berantem, ya ngajak duel, faliyaqul, katakan kepadanya, inni shaim, inni imrun shaim, afwan, maaf saya sedang berpuasa, saya nggak mau berantem, saya nggak mau duel. Ya, kecuali kalau duel masak boleh, masak boleh. Perubahan masak boleh, ya kita duel apa duel masak ya silakan apa. Tapi puasa nanti kalau berbuka makannya, ya boleh. Atau mungkin duel keterampilan apa boleh. Tapi kalau duel maksudnya ada fisik, pada ini menurut soal saya sedang puasa, jangan ini menunjukkan bahwa apa? Di antara yang menjaga puasa adalah kita menjaga lisan dan kita menjaga akhlak. Menjaga dari perbuatan-perbuatan keji dan zalim. Ya, tidak boleh memukul, tidak boleh membentak. Kalau sekarang itu nggak boleh marah. Betul, itu sahih. Loh, kalau marah kemana? Ya marah karena Allah boleh, tapi boleh sebaiknya ditahan, nanti marahnya. Ya, tidak boleh marah. Wala yaskhab. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan zur ini dusta, perkataan bohong sudah menjadi omongan sehari-hari, dia sudah menjadi makanannya, bohong menjadi makanannya. Ya, pagi-pagi datang, baru ketemu buka udah bohong. Ya, siang bohong, sore bohong, pulang bohong, datang bohong, pulang bohong. Biasa aja. Ya, kata Nabi Muhammad lam yada' qaula zur, siapa saja yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, perkataan dusta, wal 'amala bihi
Begitu datang ditangkap, bukan dikasih makanan, ditangkap, antum bohong sama ayam. Iya, sama kucing juga, kucing, nggak, gini doang. Kucing kan menyangka bahwa, oh dia akan dikasih makan, nggak tahu cuma ditangkap. Bohong atau mau kucing. Ini contoh kecil ya, contoh kecil dalam perbuatan. Apalagi yang gede, apalagi yang besar, sama kerja, dipanggil ke sini, kamu sini, ada gak ada apa-apa di sini dong, ngapain? Enggak, cuma panggil aja ke sini. Oh, itu. Enggak, cuma di sini aja, nemenin gua. Oh, itu. Padahal dia misalnya lagi sibuk kerjain apa, dipanggil-panggil. Bohong. Ini perbuatan bohong, yang amalan bohong ini seperti itu. Atau apapun bentuknya, itu mungkin dianggap ya biasa ya, karena mungkin teman kerja. Tapi ada yang lebih besar daripada itu dalam perbuatan-perbuatan. Wal jahala, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ya tadi seperti caci maki, kata-kata kotor, ucapan-ucapan kotor, panggilan-panggilan kotor, panggilan binatang yang tidak pantas. Ya, maka apa kata Allah? Falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumannya, enggak butuh. Ya Allah tidak membutuhkan. Maka perhatikan, ini bukan berarti Allah membutuhkan apa puasa kita, enggak, bukan. Ini penghinaan dari Allah. Sama seperti kita kalau kita kesel atau marah dari teman kita yang mungkin dia pernah lakukan perbuatan baik pada kita, kemudian kita nggak butuh, itu kan penghinaan. Ya tidak, penghinaan nggak butuh, sangat pergi, nggak butuh. Itu maksudnya seperti itu. Ini Allah mengatakan kalian salillahi haja, Allah nggak butuh dengan kita meninggalkan makan dan minum, nggak butuh. Artinya Allah menghina kita, bukan berarti Allah membutuhkan ibadah, bukan. Ini Allah menggunakan bahasa manusia. Allah meminjam bahasa manusia agar manusia paham. Maha suci Allah membutuhkan ibadah kita, maha suci Allah. Maha suci Allah membutuhkan puasa kita, maha suci Allah. Tidak, Allah bukan seperti itu. Tapi Allah yang maha suci Allah menghina kita, enggak butuh. Allah tidak akan memberikan ganjaran kepada kita dari kita meninggalkan makan dan minum dalam rangka berpuasa. Itu yang dimaksud. Dan ini wasiat dari Nabi yang harus kita perhatikan dalam menjaga Ramadan. Karena itu ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita menyangka atau berprasangka bahwa Ramadan ini bagi kita adalah Ramadan yang terakhir, maka yang pertama, tingkatkanlah ibadah. Lakukan ibadah-ibadah yang wajib. Ingat, jangan di bulan Ramadan aja. Ibadah jangan di bulan Ramadan aja. Salat jamaah jangan di bulan Ramadan saja. Kalau sebagian mereka itu seperti meremehkan, nggak mau sholat berjamaah. Bahkan jangankan jamaah sholat pun enggak. Sholat 5 waktu dia tinggalkan. Tapi di bulan Ramadan, wajib banget dia. Dan mengapa dia menjalankan ibadah sholat ketika di bulan Ramadan? Karena dia berpuasa, dia takut puasanya nggak diterima. Kalau nggak puasa, kan dia tahu kalau puasa tidak sholat kan tidak diterima. Dia tahu. Tapi celakanya selesai Ramadan dia tinggal di bulan puasa nggak sholat juga. Selesai puasa, sholatnya pun selesai. Ini kan lebih buruk daripada orang awam seperti ini. Ya lebih buruk. Dia hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Selesai Ramadan dia sudah nggak kenal lagi sama Allah. Ya, tingkatkan ibadah, tingkatkan, lakukan yang wajib-wajib, penuh dengan keikhlasan dan kekhusyuan. Yang kedua, kalau kita menyangka, berprasangka bahwa sekarang itu adalah Ramadan terakhir buat saya atau buatku, maka ini niatkan dari sekarang. Optimalkan atau manfaatkan dengan baik 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk matching? Bukan. Untuk etika. Mungkin ya Ustaz, kita nggak bisa 10 terakhir dimanfaatkan karena kita masih kerja. Baik, ambil sebagian. Karena sebagian ulama memperbolehkan
sebagian waktu, kalau bahasa kita part-time, ya, separuh waktu untuk etika. Boleh malam saja, pagi kerja pun. Tapi etika ini masjid, karena etika itu ibadah. Etika itu ibadah tersendiri selain daripada puasa yang tidak ada kaitannya dengan berpuasa. Etika. Tapi kesempatan yang bagus itu di akhir 10 terakhir di bulan Ramadan. Maksimalkan sana. Ya, terutama di malam-malam yang ganjil untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, perbanyak amal saleh. Perbanyak amal saleh. Minimal ya ikhwan, sedekah. Apa yang antum bisa? Yang paling ringan. Amal saleh itu ada yang berat, ada yang ringan. Kalau kita tidak mampu yang berat, ambil yang ringan. Lakukan di bulan Ramadan, itu ganjarannya lebih besar daripada di bulan yang lain. Sedekah itu paling ringan. Atau mungkin, sedekah yang paling ringan apa? Senyum, ya. Senyum terhadap saudara itu adalah sedekah. Ya, sedekah. Dan itu kebaikan ya. Antum datang ke kantor pagi-pagi senyum, ya. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Senyum, berbuka cerah, itu sedekah. Ketika antum begitu datang ke kantor, wajah muram, entah mungkin marah istrinya atau mungkin orang di jalan, tidak tahu, muka muram, masam, cemberut. Orang lihat, kenapa nih orang? Dia nggak sedekah, ya, nggak sedekah. Senyum aja, atau buka bersedih, ya, senyum. Meskipun mungkin hati aku hancur, ya Ustaz, hati saya hancur, nggak apa-apa, senyum, sedekah, supaya hatinya menjadi tidak hancur lagi, hatinya bisa dibenahi. Ketika senyum, hati akan bisa dibenahi. Karena itu berbuat baik pada manusia. Jangan tampakkan kehancurannya. Senyum itu sudah sedekah. Karena di antara bentuk obat adalah sedekah. Obat itu sedekah, atau sedekah itu adalah obat. Ketika antum bersedekah dengan senyum, apa yang antum alami dari sakit hati, kehancuran, atau apapun, itu akan membuat obat, akan menjadi obat. Nah, di bulan Ramadan itu lebih utama lagi. Bukankah kita tahu tadi sudah disampaikan bahwa Nabi ketika masuk di bulan Ramadan bersedekah itu seperti angin yang berhembus. Betapa ringannya tangan beliau untuk memberikan sedekah. Apapun yang ada di tangan beliau, dia tidak pernah menahan. Ya, dan ini dicontohkan oleh para ulama. Artinya para ulama mencontoh beliau, dilakukan oleh para ulama. Kemudian diantaranya banyak membantu sesama, bantu sebisanya. Kemudian banyak berpikir, ya, banyak pikir. Pikir di sini pikir yang sunnah ya, bukan pikir yang tidak ada contohnya dari Nabi, yang tidak sunnah. Pikir yang sunnah. Banyak beredar buku-buku pikir pagi dan petang, tidak kita membaca, ya. Dan bukan hanya sekedar menyiapkan seremoni atau ibadah-ibadah ritual perayaan dunia saja. Bulan Ramadan persiapan untuk Idul Fitri, persiapan Idul Fitrinya lebih ganas, lebih dahsyat daripada puasanya. Lebih didahulukan persiapan Idul Fitri daripada puasanya. Ya, saya tidak menyinggung ibu-ibu, terkadang bapak-bapak juga seperti ini. Ya. Baik. Satu lagi, sebagai renungan spiritual bahwa di bulan Ramadan kalau kita menyangka bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir, maka sadarilah, ya, selalu kita mengingat kematian. Ajal itu tidak ada yang tahu. Ajal itu rahasia Allah. Kita tidak tahu. Mungkin sekarang kita sehat,
Alhamdulillah 2 jam ke depan kita tidak tahu apakah kita sudah masih sehat atau tidak. Ya. Kemudian setiap sholat dan puasa niatkan amalan tersebut sebagai perpisahan untuk dunia, untuk menghadap Allah, sehingga kita ketika berakhir pada hari itu berakhir dengan husnul khatimah. Ini yang membuat ibadah kita menjadi kualitas. Selalu ingat mati, selalu ingat mati, dan perbanyak doa. Perbanyak doa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Sebenarnya masih ada lagi yang saya sampaikan tentang bagaimana kita mengetahui amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kriteria, ada kaidahnya untuk mengetahui kapan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Namun waktu yang tidak mengizinkan, maka saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Demikian tadi tausiah